Nah, baik anak-anak sudah tershare dengan baik nggak? Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Nah, kita akan mulai. Kita baca bersama-sama. Judulnya itu adalah Trigonometri Analitika, membuktikan rumus jumlah, sinus dan kosinus. kita akan coba lihat apa yang akan kamu capai secara detailnya. Coba Hani, Heleni silakan dibacakan. Heleni Tampu Bolon. Indikator pencapaian kompetensi. Prof. Membuktikan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus sudut dengan beragam metode pembuktian. Reasoning mengidentifikasi penalaran yang sesuai dengan pembuktian rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus sudut yang diberikan. Drawing menyajikan gambar atau diagram berkaitan penalaran dan pembuktian rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus sudut. Oke, baik. Jadi dari situ Putri langsung paham. Apa artinya Putri? Apa yang akan dikerjakan? Pembuktian menyajikan, Pak. Apalagi? Mengidentifikasi. Itu dia. Aduh, belajar bahasa Indonesia lagi kita ya, Putri ya. Konsentrasi ya. Kata kuncinya adalah membuktikan, mengidentifikasi, dan menyajikan. Nah, baik. Jadi untuk itu, silakan Rido bacakan dari awal timeline pembelajaran kita. Yang pertama ngapain? penjelasan bukti visual, Pak. Pembuktian rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, mengunggah hasil diskusi kelompok di forum diskusi, kuis 1 dan latihan soal. Nah, baik. Jadi nanti kita akan mencapai ini semua. Namun, mana yang mungkin tercapai pada hari ini, itulah yang kita lakukan. Apabila itu tidak tercapai hari ini, kita akan lanjutkan pada minggu depan. Ya, di antara minggu ini dan minggu depan, nanti kamu silakan aktif lihat YouTube Bapak, silakan dicek di situ apakah ada video yang baru Bapak tambahkan. Bapak tidak akan sampaikan, kamu saja yang melihat. Nanti kamu akan tahu sendiri apa yang harus kamu pelajari. Itulah yang asinkronus kita ya, Nak. Jadi kamu asinkronus harus cari tahu, Pak, apa yang harus dikerjakan? Baca, itu modelnya dibaca supaya kamu tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau ada muncul sesuatu berarti ada pekerjaan baru yang akan dilakukan. Oke, terima kasih Rido, Putri, Heleni, dan yang lainnya tadi ya. Kita lanjut ke yang pertama. Bukti visual dari apa? Bukti visual rumusin, Pak. Nah, begitu ya. Bukti visual rumusin. Tapi nggak ada apa-apa ini. Gimana itu? Kita lihat ya. Apa yang menjadi bukti visualnya. Nah, ternyata sudah ada gambarnya ya. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ada second, Pak. Ada tangan juga, Pak. Coba lihat, apa lagi yang belum disebutkan dari temanmu tadi, si Anugrah? Ada sebuah segitiga siku-siku yang dibagi menjadi 2 segitiga lagi, Pak. Bagus sekali, Iren. Udah tambah satu lagi nih ya. Kita lihat lagi ini. Hans, kira-kira kalau kita lihat seperti ini. Masih ingat ya tadi? Begitu? Coba kita lihat. Kalaulah kita mau menggambar ini, apalah yang perlu kamu lakukan, Hans? Kalau kita mau menggambar ini, kira-kira urutan penggambarannya itu gimana ya, Hans? Nah, yang pertama tadi gambar segitiga yang besar dulu, Pak. Segitiga yang besar, coba perhatikan, Hans. Sengaja Bapak buat segitiga itu penuh warna, supaya kamu menceritakannya lebih terarah. Segitiga manakah yang kamu sebutkan? Segitiga yang hijau. Yang hijau, orange sama biru, Pak. Hijau, orange dengan biru. Hijau, orange dengan biru. Yang ini, Hans? Coba fokus ke titiknya. Coba ke titik dia. Oh, titik merah, titik abu-abu sama titik pink, Pak. Oke. Titik merah yang di atas, titik apa? Titik merah yang titik di atas, merah. baru titik putih yang di bawah sama titik. Nah, kelihatan kan? Kelihatan nggak bahwa sulit untuk menjelaskannya? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Agak repot kan menjelaskan. Oleh sebab itulah sebenarnya kita membutuhkan yang namanya apa, Hans? Coba, itu udah ada di depan itu. Yang mana kira-kira? Pemodelan. Paham, Hans ya? Nah, itulah sebabnya kita agak kesulitan tadi. Titik yang mana, segitiga yang besar yang mana? Jangan-jangan besarnya si Putri beda sama besarnya si Gregory, ya kan? Ya, Geoffrey ya. Ya. Nah, jadi coba kita modelkan dulu. Kita namai dulu titik-titiknya supaya ini lebih mudah untuk diapai kira-kira, Hans. Warna merah?
Drawing, Pak. Drawing. Pemodelan warna Ungu, Pak. ungu. Written text-nya warna Kuning, Pak. kuning. Reasoning-nya warna Hijau, Pak. hijau. Oke. Jadi itulah panduan kita supaya kalian tahu yang mana bagian-bagiannya masing-masing ya, Nak ya. Oke, Bapak kita ulangi ya. Berarti pandu Bapak Hans. Pandu Bapak warna apa berarti sekarang? Pemodelan. Warna merah, Pak. Warna merah. Pemodelan warna merah ya? Warna merah. Kemudian warna ungu, Pak. Warna ungu. Oke. Berarti apa tadi? Misalkan titik-titik yang merah, Misalkan titik merah, putih, putih, orange, dan pink oranye, dan pink berturut-turut adalah adalah M dan M. K, L, M, dan N. Oke. Maka diperoleh Segitiga KLN dan KLN, siku-siku di L. siku KLN, KLN, siku-siku. Oke, berarti di L seperti berikut ya. Apa ini? Tadi? K, L, N. Nah, berarti dia masuk kepada drawing nih ya. Kita gambarkan. Misalkan panjang KL berapa? KL sama dengan satuan panjang. Nah, kita misalkan itu. KL-nya satu satuan panjang nih kan dari gambar ya. Maka apa berarti? LN berapa? LN sama dengan tangen. Nah, kita masuk ke reasoning. Reasoning tadi warna apa? Warna hijau. Karena kita buat. Karena apa? Itu reasoning. Nah, kita mulai dari apa? Tangen sudut apa ini, Nak? Sudut apa biar dia? Yang A itu sudut apa berarti? Sudut LKN. Sama dengan apa? Kalau tangen sudut LKN apa? LN per KL. Ya karena ini. Jadi datangnya itu tangen alfa itu karena tangen sudut LKN itu LN per LN. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya sehingga tangen A, kan tangen A. Nggak bisa ya. Harusnya di pemodelan lagi kan? Biar muncul tangen A-nya kan? Iya nggak? Iya nggak? Paham nggak kalian? Nah, paham? Kan di sini jadi tangen A kan? Tangen A dia kan? Berarti A-nya harus muncul dulu kan? Nah, maka kita buat di sini perbaikan. Apa kira-kira Nak perbaikannya? Kita hapus mulai dari karenanya. Makanya kita kembali ke warna apa? Panjang dan sudut. Sudut apa dia? Sudut apa Nak? LKN, Pak. LKN sama dengan A gitu ya, besarnya A gitu kan. Maka baru kita buat reasoningnya warna apa tadi? Warna hijau. Maka apa kita buat? Maka dari bandingan trigonometri, tangen apa? Tangen apa tadi? Sudut. Tangen sudut apa Nak? KLN atau LKN? KN. Ayo bantu Bapak. Jadi ini kalau kalian nggak ngomong, Bapak sengaja pura-pura nggak tahu aja. Tangen sudut apa tadi? LKN sama dengan apa tadi? LN per LK. Kita buat ya. Sehingga kita masukkanlah apa ini? Tangen apa berarti? Tangen A sama dengan apa berarti? LN per LK tadi berapa panjangnya? 1 atau LN sama dengan tangen A. Oke, kita lihat ya, kita identifikasi. Nah, berarti yang termasuk kepada drawing di sini adalah yang warna merah, ingat ya. Lalu yang termasuk pemodelan adalah yang warna ungu. Yang masuk written text-nya yang mana? Warna kuning, Pak. Warna kuning. Nggak ada, berarti lupa tadi ya. Ya. Oh, ini ya warna kuning ya, ada ya. Oke, lalu masuk ke reasoning-nya yang mana nih? Yang hijau, Pak. Yang hijau. Oke ya, bagian pertama sudah kita tunjukkan ya bagaimana keseluruhan sistemnya. Ternyata dia terintegrasi ya, Nak, komunikasi itu ya, paham? Dia kesatuan sistem, bukan oh iya kita fokus satu enggak. Jadi di dalamnya sudah banyak hal ya.
Oke, silakan di screenshot biar Bapak lanjut ke bagian kedua. Ganti dari si Han ya. Bapak nanti panggil yang lain. Udah ada di screenshot, Nak? Sudah? Sudah. Oke, Bapak clear ya. Kalian bagikan nanti screenshotnya ya, Nak. Nah, sekarang kita mau ke siapa ini? Raina. Raina, setelah itu berarti kita fokus ke segitiga yang mana sekarang, Nak? Oke, kamu ngarahkannya coba. Arahkan dulu Bapak. Kita mau warna apa dulu? Berikutnya berarti warna apa? Warna ungu. Bagaimana kita buat? Yang warna ungu, apa pernyataannya kita buat? Diulang aja Pak, yang kayak misalkan titik merah abu oranye. Enggak, lanjut loh, lanjut. Misalkan, kan udah ada tadi. Lanjutan dari yang tadi loh. Kita lanjut sekarang. Berarti apa pernyataannya? Setelah tadi kita tunjukkan bahwa bahwa si KL, tadi namanya sudah ada ya. Ini tadi apa? K, L, M, N. Ya, coba. Misalkan apa sekarang? Sudut yang baru, Nak. Sudut apa? Misalkan Oh, belum ya. Membuat segitiga dulu ya kita ya. Kan tadi belum ada segitiga yang KLM kan? Belum ada kan? Berarti ada kesalahan tadi. Tidak langsung sampai ke M. Ingat ya catatannya ya. Berarti nggak ikut langsung M-nya ya. Hanya K, L, N ya, paham anak-anak semuanya? Karena M-nya belum muncul di gambar itu kan? Di gambar kan tadi tidak ada kan? Ah, gitu ya. Jadi kita misalkan lagi M adalah apa? Silakan Reina. misalkan titik M berada di antara L dan Di antara L dan N. Lalu apa? Kemana kita? Ke right hand text ya. Kita jelaskan. Maka apa? Tarik apa? Atau ini masuk ke reasoning, ke pemodelan ini. Tarik ini. Tarik garis dari K. KM. Nah, itu kita jelaskan ya. Kita tarik garis KM. Kita kan membuat gambar ini ya. Tadi muncul yang baru itu M ini ya. Lalu kita tarik garis KM. Sehingga apa? Sehingga membagi segitiga yang besar. Sehingga membagi sudut ya, sudut yang dibagi ya, atau membagi sudut K, L, N atau A tadi ya, udah ada tadi namanya, membagi sudut A atau membagi segitiga boleh juga ya, itu sama saja dibagi segitiga ya, bisa segitiga, bisa sudut A, membagi kita buat segitiga lah, segitiga apa tadi? K, L, N. Lalu kita buat pemisalan lagi. Kan muncul sudut baru kan? Kita misalkan sudutnya apa? Misalkan sudut apa tadi yang terbentuk berarti? L, K, N ya. L. Coba bantu Raina biar enggak sunyi kali. Misalkan Sudut L, KM sama dengan apa? Sudut B ya, sama dengan B. Kan di sini B. Misalkan sudut LKM sama dengan B. Nah, ini masuk ke reasoning lagi nih. Berarti apa? Maka dari perbandingan apa kita buat? Perbandingan tangen juga kan? Kita masuk ke reasoning. Warna apa tadi reasoning? Warna? hijau. Oh, berarti ini salah ya. Harusnya warna apa ini? Tarik garis ini masuk harusnya apa tadi? Kuning. Kan nggak fokus nih anak-anak. Jadi harus bisa kalian coba fokus itu ya. Apa tadi berarti penjelasannya? Tarik garis KM sehingga apa tadi? Sehingga membagi sudut A atau membagi segitiga KLM ya. Misalkan sudut LKM B, maka itu kan pemodelan. Masuk kita ke reasoning, mau mencari kenapa ini tangen B. Berarti apa? Dari perbandingan trigonometri yang mana? Tangen apa berarti? Tangen sudut apa? Sudut dulu, segitiga apa? Sudut apa yang mau kita cari nak tangennya? LKM pada segitiga apa? KLM siku-siku di L. Diperoleh apa? Apa yang kita peroleh? Tangen sudut LKM sama dengan LM per KL. Ya, kita masukkan. Berarti tangen B sama dengan LM per 1. Berarti dapat apa? LM sama dengan Tan B. Paham kira-kira? Paham? Nah, lihat ya, warnanya disengaja berbeda supaya kalian terasosiasi. Ingat benar kalau diminta untuk membuat pemodelan yang mana maksudnya. Ya, sudah nak? Oke, yuk kita clear ya. Udah ingat ya, sampai sini kita sudah menunjukkan bahwa panjang dari siapa tadi? K, L, M, N. Berarti tadi si K, L, N sudah tahu tangen A, baru LM tangen B. Oke, Bapak buat ya. Ini beragam metode Bapak. Kan tadi dibilang kan beragam metode ya. Kita mau tunjukkan. Kita kasih penjelasan lagi. Penjelasan tadi warna apa? Warna apa tadi penjelasan? Kuning. Oke, ya. Perhatikan juga segitiga atau perhatian kembali boleh ya. Perhatikan kembali segitiga KLM tegak lurus di L. Ya, kita gambar ya. Kita coba gambar. Gambar tadi warna apa? Drawing ya. Kita coba menggambar yang lebih kecil tadi. Oke, ini 1 ya. Ini sudah tangen B. Kita kasih reasoning lagi nih ya. Kita buat reasoningnya. Berarti sekarang apa ini? Menggunakan
menggunakan perbandingan trigonometri yang secant atau cos ya. Perbandingan trigonometri ya. Trigonometri. Oh, ini tadi sudah ada ya sudutnya ya. Di sini tadi sudut B ya, Nak. Oke. Perbandingan trigonometri apa? Cos ya. Cos sudut KLM diperoleh, apa yang diperoleh? Cos sudut KLM sama dengan apa? Kalau cos KL bagi KM, itu ya cos ya. Kita buat, berarti ini kosinus B sama dengan, kosinus B sama dengan apa berarti? 1/KM. Nah, maka KM sama dengan berapa? Nah, 1/cos B. Kita kenal dengan secant B. Boleh juga langsung dari secant ya. Perbandingan kosekant sudut KLM. Boleh juga. Kalau mau dari cos juga boleh. Oke, silakan di screenshot part yang ini. Sudah? Bapak lanjut. Sudah ya, Nak? Oke, kita clear. Oke, kita clear lagi. Jadi, sampai saat ini kita sudah mendapatkan 3 ya. Panjang si LN, panjang siapa lagi? Panjang si LM dan panjang si KM, itu udah dapat 3. Nah, apa yang belum lagi nih? Nah, ini kan belum ketahuan. Kenapa 90 derajat kurang A? Nah, dari mana kita dapat itu 90 derajat kurang A itu? Karena sudut segitiga 180 derajat, Pak. Oke. Dari mana berarti? Dari segitiga KLN, Pak. Berarti gimana? Kita pakai apa ini? Reasoning atau right hand? Reasoning. Kita masuk kepada reasoning karena kita ingin mencari tahu ini kenapa, ya, bukan mencari tahu kenapa gambarnya itu, bukan. Ini kan kita cari kenapa ya 90 derajat kurang A? Itulah reasoning. Oke, berarti kita bilang dari warna hijau tadi kan? Dari segitiga siapa tadi? KLM tegak lurus L. Atau ini gak usah ya, gak usah selalu dibuat, langsung aja karena di awal sudah kita bilang ya, siku-siku ya. Dari segitiga KLN, jumlah apanya? Jumlah sudut dalamnya berapa? 180 derajat, iya enggak? Iya kan? Nah, sehingga apa? Sehingga, nah kita gambar dia, biar apa? Biar orang nggak kebingungan. Kalau banyak gambar tersatukan, orang akan kebingungan melihatnya. Paham nggak kira-kira? Nah, kalau ada satu gambar, dia jadi nggak fokus. Makanya kita gambar ulang aja. KLM. Nah, tadi ini sudah sudut A. Ya. Sehingga kita buat apa ya? Sudut apa berarti? KLM tambah sudut. Bantu Nak, biar cepat. Sudut apa? Aktifkan mic-nya nih. Jangan diam aja nih. Ayo, KLM tambah sudut apa? LKM. M. KL tambah? LMK. LMK. Sama dengan? 180. Oke, ya. Sudut KLM sudah tahu nggak? Tahu ya? Iya. 90 derajat. Ayo aktif ngomong yuk. Biar kita apa ini yang sama-sama. MKL berapa? Biar ribut kita. Ya. A ditambah sudut LMK sama dengan 180 derajat kurang. Nggak ada ya. Maka sudut LMK sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang A. Berapa dia? Sudut LMK sama dengan 90 derajat dikurang A. Oke, ya, kita screenshot lagi. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi itulah tadi rangkaian kita mulai dari penggunaan drawingnya ya, pemodelan, right hand text, reasoning bersama-sama. Tapi tadi kalau kalian perhatikan ada yang warna putih nggak? Nah, kan belum masuk ke sini kan? Itulah yang sering kita lakukan, yang kalian lakukan sehari-hari. Itu yang bagian apa? Mathematical expression, gitu ya. Jadi itu yang udah kalian lakukan sebenarnya. Yang putih-putihnya pasti udah kalian buat kan? Mana yang jarang kalian buat? Yang warna ini, ya, yang warna merah. Udahlah Pak, udah tahu lah kan ada gambar itu, gitu kan?
Paham ya? Ada kok Pak gambarnya, udah digambar sekali saja lah, ngapain berkali-kali digambar. Padahal itu tidak baik dalam pembuktian. Karena tidak semua orang seperti si Hans, ya kan? Dia bisa membancar itu aja langsung paham dia. Kadang ada orang yang harus berkali-kali digambar. Oleh sebab itu, supaya pembuktianmu itu baik, gambarlah setiap kali kamu menjelaskan sesuatu hal, kasih gambar gitu ya, jangan malas ngasih gambarnya. Lalu ingat bahwa jangan tiba-tiba muncul, oh digambarkan saya sudah buat Pak, itu sudut A gitu, diomongin. Nah ya, paham ya, sebelum itu digambarkan diomongin dulu gitu. Jadi oh iya, kenapa ini iya Pak, saya buat tadi A, tapi di penjelasannya nggak ada, dia tiba-tiba aja datang gitu ya. Nah itu masuklah kepada pemodelan. Nah kadang kita ingin menjelaskan suatu hal seperti tadi, tarik garis KM. Nah, itu masuk kepada written text-nya ya. Reasoning juga masuk kepada written text ya, tapi sengaja Bapak pisahkan supaya kalau kalian ditanya reasoning, sudah tahu sebenarnya nggak semuanya itu reasoning gitu ya. Hanya bagian-bagian tertentu saja, kayak tadi menjelaskan kenapanya. Paham? Misalnya dari jumlah sudut dalam segitiga 180. Jadi itu reasoning itu lebih kepada rumus apa yang kamu gunakan, teorema apa yang kamu gunakan. Bisa ya, Nak? Bisa? Oke. Apakah sudah cukup menjelaskan tadi di bagian pertamanya, Nak? Menggambar ini sudah cukup dijelaskan ya? Udah ya? Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana, maaf, kayaknya Bapak salah. Bagaimana itu membuktikan ini? Nah, ternyata udah ada buktinya ya. Tapi sebelum dibuktikan, kamu harus tahu latar belakangnya apa ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Kita mau tanya ini sekarang. Ya, ini kan udah bukti ya. Pembuktian ya, judulnya aja sudah ada bukti. Nah, kenapa dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa terbukti gitu? Mengapa bukti yang diberikan sah? Itu masuk kepada apa tadi berarti? Masuk kepada apa? Nah, kenapa buktinya sah? Masuk kemana? Padahal sengaja Bapak aktifkan itu loh. Ya, apa yang sekarang yang aktif? Ah, itu dia ya. Jadi ini termasuk kepada reasoning. Kalau kamu nanya, kenapa buktinya sah ya? Reasoning ya. Oke, paham ya? Nah, jadi kita lihat nih. Kenapa kira-kira bisa seperti ini? Langkah pertama itu dari mana datangnya? Jadi sebelum langkah pertama ada penjelasan sebelumnya loh. Apalah kita buat? Baris pertama lah. Di baris pertama ini apa reasoningnya kita buat? Oh, reasoning tadi harusnya warna apa ya? Biar kita konsisten nih. Apa nih? Kayaknya kesulitan juga ya. Makanya ternyata tetap dibutuhkan yang namanya apa? Drawing. Coba kita bantu dengan drawing ya. Mungkin jadi terbantu. Kira-kira dari gambar ini segitiga manakah yang berperan? Segitiga manakah yang berperan? Coba perhatikan sudut-sudut yang digunakan. Sudut apakah yang digunakan? Di pembuktian ini sudut apakah yang dipakai? Enggak loh. Langsung dia jelas itu. Sudut apa? Nah, kan sudut dia. Kalau sudut bukan A dan B. Coba lihat itu. Di yang pertama, kan pertama kita masih mau langkah pertama. Sudut apa yang dipakai di situ? Coba. Kurang B. Kurang B. Kan itu kan? Bukan A dan B. Kan nggak ada A di situ. Kurang B nama sudutnya. Sudut A kurang B loh. Sama lah sudut apa lagi? 90 kurang A, Pak. 90 derajat kurang A. Kira-kira titik sudut manakah yang berkaitan dengan itu? Tadi penamanya sudah ya. K, L, M, dan N. Diingat. Berarti segitiga mana? Dari segitiga mana kita ambil? KMN, Pak. KMN. Benar sekali. Ya. Dari, perhatikan ya. Kita bilang. Perhatikan segitiga KMN. Tapi kan A kurang B belum muncul kan? Kita proses kan? Kan belum muncul kan A kurang B-nya kan? Oleh sebab itu apa pertama kita katakan? Kita kasih nggak muncul kan? Sudah ada A-nya, sudah ada B-nya. Berarti hubungan kan? Nah, maka itu kita masuk ke mana? Berarti ke reasoning, iya kan? Kita jelaskan. Sudut apa ini? Sudut apa yang belum ada tadi? Sudut apa yang belum ada, Nak, di gambar? 90 derajat kurang A sudah kita jelaskan, ya. Yang muncul baru apa? A kurang B. Berarti apa? Sudut MKN sama dengan sudut. Sudut apa kurang apa, yuk? A kurang B. Iya, sudut apa itu? Nama besarnya A. Sudut apa?
Sudut apa dengan apa berarti? Ayo, yang A tadi siapa? Sudut LKN, Pak. LKN dikurang sudut NKN itu LKN, Pak. LKN dengan LKM. Ya. M dan N ini ternyata cukup membingungkan juga ya. Nah, itulah sebabnya kalian harus bijak dalam memilih huruf di awal. LKN dikurang sudut LK makan ya. Nah, baru berapa itu nilainya? Sama dengan berapa? Sama dengan A kurang B. A kurang B ini cara gampang Bapak alfa beta ya. Sebenarnya alfa betanya itu. Ya. Cuman agak sulit untuk diketikkan di sini ya. Oke, paham ya? Nah, perhatikan seperti ini. Kita gambarlah berarti segitiganya. Nah, segitiga apa yang kita gambar, Nak? Nah, begini ya segitiganya. Oke, ini M, N, K. Nah, besar sudutnya ini adalah berapa? A kurang B tadi ya. Besar sudutnya ini 90 derajat kurang A. Oke, bagus ya. Jadi lebih fokus kita sekarang. Berarti untuk langkah pertama itu kita butuh gambar ini. Ayo Nak, kira-kira aturan apa yang kita gunakan? Reasoning lagi nih. Menggunakan apa kita? Kalau diperbandingkan sin sudut K. Nah, ini kan udah bisa kita sebutkan ya di gambar ini ya. Sin sudut K bagi. Nah, berarti kan kita buat kan rumus sebelumnya berarti apa itu, Nak? Sin sudut apa nama sudutnya? MKN dibagi. Coba kalau tangen A kurang tangen B siapa itu, Nak? Tangen A kurang tangen B siapa itu? MN. MN itu sama dengan sin sudut KNN. KNN dibagi. Nah, sekan B itu siapa? Panjang KM. Nah, coba ini kira-kira ini rumus apa ya? Dalam waktu materi kalian kelas 10 ini tentang apa ya? Gimana Tiffany? Aturan sinus. Nah, benar sekali nah, aturan sinus. Berarti penjelasannya gimana Tiffany? Menggunakan aturan sinus diperoleh ini gitu. Itulah penjelasan dan apa yang kita gambar yang kita butuhkan untuk menjelaskan satu langkah ini gitu. Nah, sekarang jadi terjelaskan kan? Sangat jelas kan dia kan? Kenapa tiba-tiba jadi sin A kurang B? Nah, teknik Bapak tadi namanya dalam pembuktian dari bawah ke atas. Paham ya? Dari bawah kan tidak dulu, oh di gambar itu kan sin sudut KLM bagi MN sama dengan sin sudut KNN bagi KM. Kira-kira itu gunakan sifat apa ya? Gunakan teorema apa ya? Oh ya, itu menggunakan aturan sinus. Kita tulis, maka menggunakan aturan sinus diperoleh ini gitu. Paham ya? Oke, baik. Silakan di screenshot. Berarti untuk bagian yang pertama sudah terjelaskan dengan baik. Silakan. Ayo, sudah di screenshot nak? Sudah ya. Baik, kita lanjut ke. Oke, jadi ini udah jelas nih ya. Langkah pertama kita sudah tahu dari mana datangnya. Kita lanjut ke langkah kedua. Kira-kira nak, apalah yang berubah? Apalah yang berubah dari langkah pertama menjadi langkah kedua? Ruas kanannya, Pak. Ini langkah pertama. Kan tadi reasoning yang pertama sudah ya. Inilah langkah pertamanya. Baris pertamanya ini. Dari baris pertama menjadi baris kedua apa yang berubah? Apa yang berbeda rumusnya? Dari sin 90 derajat kurang A per sekan B menjadi apa? Gitu. Kira-kira itu kenapa?
Sifat apa yang merubah itu? Sudut relasi ya, Pak. Sudut berelasi. Bagus sekali, Tius ya. Jadi kita menggunakan sudut berelasi, nak. Apa kita katakan? Oke. Ingat dari sudut berelasi. Apa sudut berelasinya? Sinus sudut apa? Sinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan apa dia, nak? Cos alfa, maka diperoleh ini ya, titik-titik. Inilah di bawahnya. Paham ya? Nah, jadi reasoningnya yang mana? Sin 90 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa. Itulah reasoningnya. Alasannya kenapa itu bisa berubah. Itu yang pertama. Ya, diperoleh tadi ya. Sin 90 derajat kurang A sama dengan sin A. Lalu kalau cos B-nya dari mana datang? Kalau cos B dari mana datang? Sekan B. Dan 1 per sekan B sama dengan B. Itu namanya apa? 1 per sekan B sama B namanya apa? Dari dan dari definisi ya. Definisi sekosekan kan? Atau enggak? Relasi? Hubungan? Boleh juga hubungan. Kalau kita anggap itu hubungan. Terserah kalian. Kemarin belajarnya gimana? Dan dari hubungan cos alfa sama dengan 1 per terbalik ya. Terbalik kan? Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Itu yang kalian pelajari ya. Diperoleh ini ya, langkah kedua ini. Jadi dua inilah, karena sin 90 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa, dan karena karena sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Pak, itu sin 90 kurang A-nya jadi Cos. I. Iya, benar-benar ya, maaf ya, kita perbaiki. Kita lanjut ya, cos A ya. Yuk, kita lanjutkan apa nak berikutnya? Kok alfa lagi? Udah ya, silakan di screenshot. Ini reasoning untuk langkah kedua ya. Langkah kedua. Oke. Terakhir. Nah, ini lebih gampang ke bawah ya. Makin ke bawah, makin gampang. Sudah ya? Udah di screenshot ya? Oke, atau cukup nggak? Kayaknya cukup sih. Langkah kedua. Langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba jadi begitu? Dari manakah ini menjadi seperti ini? Oh, ini salah ya? Salah ini. Salah, kita edit dulu ya. Kita stop dulu. Posisikan dulu, nak. Ya, ini langkah ketiga, silakan. Untuk langkah ketiga, penjelasannya gimana? Diapakan ini? Dikali. Nah, kemudian kita bilang, kita kali silang ya. Kalikan kedua ruas dengan Tan A kurang tan A kurang tan B. Oke, kalau kita kalikan kedua ruas dengan tan A dengan B, apa yang diperoleh? Sehingga diperoleh, nah kita tuliskan ya, sin A kurang B sama dengan, kan hilang kan, jadi tan A kurang tan B-nya di ruas kiri ya. Ini menjadi tan A kurang, nah, kita hapus dulu ya. Tan A kali cos A, cos B kan, dikurang tan B dikali cos A, cos B. Itu yang pertama ya. Ini yang kita dapatkan. Lalu kita tahu bahwa tangen A kurang tangen A itu sama dengan berapa? Sin A per cos A. Nah, sin A per cos A. Ya.
bahwa tangen A itu sama dengan sin A per cos A. Sedangkan tangen B itu apa? Sin B per cos B kan? Cos A, cos B dikurang, ini apa ini? Cos A kali cos B ya. Oke, dari baris pertama apa yang hilang? Cos A. Oke, ya, maka kita bilang ya, karena cos A per cos A sama dengan cos B per cos B sama dengan berapa itu? Cos A per cos A berapa, nak? 5. Ya, cos B per cos B untuk cos A ya, dan cos B tidak sama dengan 0. Ya, kalau 0 nggak bisa berlaku kan? Oke, nah jadi gini penjelasannya. Jadi karena tahu sin A, tangen A itu sin A per cos A, tangen B itu sin B per cos B, lalu kita tahu cos A per cos A itu 1, cos B per cos B 1, untuk cos A dan cos B nya tidak sama dengan 0, maka diperolehlah langkah ketiga itu. Dan selesai ya, silakan di screenshot. Oke, sudah? Oke. Ya. Nah, barangkali inilah yang akan kita pelajari ya, boleh di stopkan aja.